Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita bertemu lagi secara online di mata pelajaran IPS. Untuk pekan ini Ibu masih membahas bab 3 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subbab yang akan Ibu bahas itu sama seperti pekan kemarin. Namun kalau pekan kemarin itu Ibu membahas permintaan dan penawaran, kali ini Ibu akan membahas pasar dan harga. Kalau kalian mendengar kata pasar, pasti sudah terbayangkan ya, sudah bisa terbayangkan, bahkan mungkin kalian sudah pernah datang ke tempatnya, bagaimana, sudah melihat bagaimana kondisinya, apa saja yang ada di pasar, kemudian siapa saja yang ada di pasar. Nah, pasar ini memiliki pengertian sederhana dan pengertian luas. Pengertian sederhananya, pasar itu suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, kalau dilihat secara luasnya, pengertian pasar itu adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli, atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi kalau secara luas itu pengertian pasar itu untuk melakukan transaksi jual beli agar terjadinya kesepakatan harga. Jadi harganya itu cocok di kedua belah pihak, baik itu si penjual ataupun si pembeli. Pasar ini bisa dilihat dari kualitas barangnya, cara penataannya, tempatnya, dan juga harganya. Nah, kalau dilihat dari hal-hal tersebut, pasar itu ada dua macam. Ada pasar tradisional dan juga pasar modern. Kalau pasar tradisional itu contohnya, kalau misalkan di daerah Ibu ya, pasar Bale Endah gitu ya, pasar Dayakolot, atau misalkan pasar Ciroyom gitu ya, itu termasuk pasar tradisional. Tapi kalau pasar modern ini biasanya sangat-sangat rapi tempatnya, sangat bersih gitu ya. Contohnya misalkan seperti Alfamart, kemudian Borma, atau misalkan Gria, atau misalkan Jogja, atau misalkan Transmart. Nah, itu termasuk ke dalam contoh pasar modern. Kalau misalkan dilihat dari kualitas barangnya, tentu saja pasar modern itu banyak sekali kualitas yang tinggi gitu ya. Jadi barang-barang yang didaganginnya itu kualitasnya sangat bagus. Tapi kalau di pasar tradisional itu biasanya yang kualitasnya bagus sampai yang kualitasnya kurang bagus itu dijual di sana. Harganya juga tentu berbeda, pasti lebih mahal di pasar yang modern, karena pasar modern itu kan biasanya pajaknya itu lebih tinggi ketimbang pasar tradisional ya. Karena kenapa ada pajak? Karena tempatnya itu bersih, bagus gitu ya, sampai ada lahan parkirnya juga aman, nyaman gitu. Coba kalau misalkan kita ke pasar tradisional, tempatnya pasti kalau hujan tuh becek. Kalau misalkan ke pasar tradisional itu biasanya banyak sekali bau-bau yang menyengat gitu ya. Nah, itu perbedaan pasar tradisional dengan pasar yang modern. Pasar itu punya beberapa unsur penting. Yang pertama itu harus ada barang yang diperjualbelikan walaupun hanya sampel atau contoh. Yang kedua itu adanya penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang keempat adanya media komunikasi. Nah, pasar itu punya beberapa fungsi. Ada fungsi distribusi. Ini untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Kemudian ada fungsi pembentukan harga untuk mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan ada juga fungsi promosi untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Biasanya promosinya itu di berbagai macam
media ya, media komunikasi, entah itu televisi, entah itu radio, entah itu koran, majalah dan lain sebagainya. Biasanya promosi itu yang dipromosikan itu barang-barang yang baru keluar gitu ya, baru terbit gitu. Nah, kemudian pasar ini ada beberapa macamnya. Yang pertama, menurut wujudnya. Kalau menurut wujudnya ada dua, pasar konkret dan pasar abstrak. Kalau pasar konkret ini pasarnya nyata dan unsur-unsurnya itu ada di tempat tersebut. Unsur-unsurnya itu apa aja? Ada penjual, pembeli, dan juga barangnya. Kalau pasar abstrak ini pasar yang unsur-unsurnya itu tidak dapat bertemu secara langsung, akan tetapi transaksinya itu dilakukan melalui alat komunikasi. Biasanya nih contohnya itu seperti pasar online ya, seperti Shopee, kemudian Lazada, kemudian Tokopedia, Bukalapak, JD.id ya, itu termasuk pasar online gitu. Nah, kemudian ada pasar menurut jenis barangnya. Ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang produksi. Kalau pasar barang konsumsi itu barang yang diperjualbelikannya itu adalah barang-barang keseharian kita. Contohnya misalkan sayuran, buah-buahan, atau misalkan sikat gigi ya, persabunan, sabun cuci, sabun mandi, kemudian odol gitu, atau misalkan bantal, guling. Nah, itu termasuk pasar barang konsumsi. Tapi kalau pasar barang produksi ini yang diperjualbelikannya itu adalah faktor-faktor produksi. Contohnya misalkan pasar yang menyediakan jasa babysitter gitu ya. Nah, jadi di tempat tersebut itu hanya ada faktor produksi si babysitternya tersebut gitu ya. Nah, itu termasuk juga ke dalam pasar yang menyediakan jasa. Kemudian ada juga pasar menurut luas jaringan distribusi. Ada pasar setempat, nasional, regional, dan internasional. Kalau pasar setempat ini pasar yang digunakan masyarakat di wilayah sekitar. Contohnya nih, kalau di ibu nih, karena ibu tinggal di daerah Bale Endah, jadinya pasar setempatnya itu ya pasar Bale Endah. Yang kedua ada pasar nasional. Pasar nasional itu pasar yang cakupan pembelinya itu dalam wilayah satu negara. Contoh ya, pasar baru tuh. Kalau pasar baru biasanya pembelinya itu dari berbagai daerah. Nggak cuman dari kota Bandung aja, tapi ada yang dari Jakarta, ada juga yang dari Jawa Timur ke pasar baru gitu ya. Itu termasuk ke dalam pasar nasional. Kemudian ada pasar regional. Pasar regional itu pasar yang daerah pemasarannya itu meliputi beberapa negara dalam satu kawasan. Misalkan pasarnya itu hanya ada di Asia Tenggara aja gitu ya. Nah, kalau misalkan pasar internasional itu pasarnya itu menyediakan barang dagangan untuk seluruh dunia gitu. Contohnya nih seperti produknya Universal atau apa ya? Bukan, apa namanya? Ibu lupa ya. Pepsodent tuh dari situ. Unilever. Nah, Unilever itu kan diperdagangkannya itu ke berbagai negara, nggak cuman di Indonesia aja, bahkan di negara-negara lain juga itu ada produk Unilever gitu ya. Itu termasuk pasar internasional. Nah, kemudian berikutnya ada pasar menurut waktu penyelenggaraan. Ada pasar harian, ini sudah jelas dilaksanakannya itu setiap hari. Kemudian ada pasar mingguan, dilakukannya itu setiap seminggu sekali. Kalau misalkan di kita ya, itu contohnya seperti pasar Tugu, adanya itu tiap hari Minggu. Terus ada juga pasar Sabtu, adanya itu cuma hari Sabtu. Kemudian ada juga pasar Kamis ya, karena adanya itu hari Kamis. Terus ada juga pasar Selasa, karena diadakannya hari Selasa. Nah, itu termasuk pasar mingguan. Ada juga pasar bulanan ya. Kalau pasar bulanan biasanya
kegiatannya itu sebulan sekali. Contohnya kalau di daerah apa ya, jadi ada pasar ketika karena di daerah itu banyak pabrik, jadi ketika pabriknya itu sudah gajian gitu ya, karyawannya itu sudah gajian, jadi ada pasar di situ gitu, hanya sebulan sekali ketika si karyawannya itu sudah mendapatkan gaji. Nah, itu pasar bulanan. Ada pasar tahunan diadakannya itu setahun sekali. Contohnya seperti bazar. Kalau di Bandung mah ya contohnya itu kalau ada festival di Asia Afrika ya, kalau misalkan ada hari peringatan Asia Afrika, nah itu biasanya ada bazar di sana, ada festival di sana. Nah, itu termasuk pasar tahunan. Kemudian ada pasar menurut strukturnya atau organisasinya. Ini ada pasar persaingan sempurna, biasanya itu yang dijualnya itu satu jenis aja. Contohnya pasar sayur mayur atau pasar buah-buahan. Contohnya itu kalau di Bandung ada pasar Caringin. Itu menjual berbagai jenis buah-buahan, jadi hanya ada satu jenis barang. Kemudian yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Ini maaf ya anak-anak terganggu. Kemudian yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Ini contohnya jadi si pasarnya itu hanya dimiliki oleh satu perusahaan aja, oleh satu orang aja gitu. Contohnya nih, biasanya kebanyakannya itu yang dimiliki oleh negara. Listrik misalkannya PLN, kan nggak mungkin ibu misalkan jualan listrik gitu ya, karena nggak mungkin ibu bisa jualan listrik gitu, karena yang menentukan itu hanya negara aja gitu. Atau misalkan kayak Pertamina gitu ya, Pertamina juga itu termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kemudian harga ini nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang ya. Jadi kalau dulu mah ada barter itu barang dengan barang, tapi kalau harga ini sekarang itu menggunakan dengan uang. Kalau dalam ilmu ekonomi, harga yang dimaksud dengan harga itu adalah harga yang disepakati oleh pihak pembeli dan juga pihak penjual ya. Biasanya ada tawar-menawar dulu antara penjual dan pembeli sehingga terbentuklah suatu harga. Nah, anak-anakku, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi wawasan untuk kalian dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.